Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para panitia yang saya hormati, anak-anakku santri baru yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan ini, di malam yang cerah ini, saya melihat cahaya-cahaya yang bersinar dari wajah-wajah kalian. Kalian laksana bulan purnama. Kalian laksana bulan sabit. Yang yakin, saya yakin, bulan sabit semakin lama, dari tanggal 1, tanggal 2, akhirnya tanggal 14 jadi bulan purnama. Begitupun kalian semua. Kalian adalah cahaya-cahaya yang insya Allah di kemudian hari akan bisa menerangi dunia ini, menerangi alam ini, dan membawa cahaya Islam semakin gemilang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sekali lagi saya sedang melihat bulan sabit, cahaya bulan sabit. Tahu bulan sabit anak-anakku? Istilah dalam bahasa Arab hilal. Wa idza ra'aitu minal hilali nubuwah aiqantu an sayakunu badran kanil. Dan ketika aku melihat bulan sabit muncul, aku yakin bahwa bulan sabit itu esok lusa akan menjadi bulan purnama. Anak-anakku, kalian semua datang ke pesantren ini adalah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Ya, tidak sedikit saudara-saudara kita yang sama seusia kita tidak diberi kemampuan untuk bisa berkumpul di sini. Ya, ada yang punya uang, punya kesempatan, ya, tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Ada yang orang tuanya ingin, ibunya ingin pesantrenkan, bapaknya juga sama, ya. Anaknya juga ingin, tapi tidak punya finansialnya, sehingga tidak jadi. Ya. Ada yang uangnya banyak, orang tuanya ingin, tapi anaknya tidak mau. Ya. Ada yang anaknya ingin, uangnya banyak, bapaknya ingin, tapi bapaknya kalah sama ibunya tidak mengizinkan. Kalau di papa yang berkaisakan muatamat. Yang jelas kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa ini bukan terjadi anak-anakku secara kebetulan, tapi ini adalah Ini adalah anugerah Allah, ini adalah takdir dari Allah, ketentuan dari Allah yang harus kita syukuri, bahwa Allah melangkahkan kaki kita ke sini. Sedangkan dalam sebuah hadis, ya, orang yang mencari ilmu itu apa? La tadau ajnihataha, innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Malaikat akan mengepakkan sayapnya, ngabeberkeun jam-jamna li talibil ilmi, pikeun pencari ilmu, bagi pencari ilmu. Maksudnya jelas sekali ridwan bima yaqul. Jadi orang yang mencari ilmu itu adalah partner malaikat. Malaikat itu adalah simbol kebaikan. Bahkan orang yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, hakikatnya anak-anakku,
dia sedang berjalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Betul? Man salaka tariqan, tafadhal baca semua. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan artinya barang siapa yang menelusuri jalan menuju ilmu, maka Allah telah memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu kita harus bergembira, ya. Bahkan jangan menganggap mencari ilmu adalah jihad yang kecil. Ini jihad yang besar, ya. Sebab apa? Yang diperanginya adalah musuh dalam diri kita. Pak itu, saya mau tanya, apa surah yang pertama kali turun? Ada yang hafal? Tuh yang hafal. Boleh, oke, kesini, saya kesini. Siapa namanya? Siapa namanya? Fahmi. Fahmi, dari mana? Bandung Barat. Bandung Barat. Mau masuk ke mana sekolahnya? MTSU. MTSU. Oh, dikirain aliyah, ini kelas 2 ya. Nah, ini baru MTSU, ya. Terima kasih. Tadi apa ya? Coba saya mau dengar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bagus ya, suaranya bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih. Apa lagi? Coba Fahmi, ya, dari Bandung Barat. Menurut saya, ya, agama di dunia ini tidak ada yang paling benar tanpa harus banyak berpikir, ya. Banyak agama, sikap ideologi seseorang dalam batin manusia itu banyak, ya. Secara formal ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ya, yang terorganisir. Tapi menurut saya cukup jadi landasan bahwa Islam agama yang paling benar adalah turunnya surah Iqra. Ya, artinya baca. Iqra, bacalah. Bacalah. Artinya apa? Umat manusia disuruh membaca. Wah, pas dibaca, bening kieu agama Muhammad mah goreng. Bening kieu agama Hindu bener mah. Jadi disuruh membaca. Kenapa disuruh membaca? Biar ditemukan mana agama yang paling pas. Makanya orang-orang Muslim kalau betul-betul mendalami agama tidak mungkin akan bisa pindah agama. Sebab pasti diyakini akan kebenaran. Betul? Sebaliknya kalau orang Muslim ya jauh dari ajaran agamanya, nah itu yang
yang labil. Tapi sebaliknya, anak-anakku, tidak sedikit ya orang-orang yang udah di S3, udah mau gelar doktor tapi non muslim. Nah, baru dibolehkan membuka literatur keislaman seperti yang terjadi pada Irene Handoyo ya. Itu di S3 mau menyelesaikan doktornya, dibolehkan untuk membuka Al-Quran karena dia belum bisa baca Quran, maka yang dibaca terjemahnya ya, karena belum tahu mana permulaannya mana akhirnya ya. Kalau dibaca terjemahnya kan permulaannya dari kiri, berarti yang dibaca itu surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ketika membaca surah Al-Ikhlas langsung bergetar, kesimpulan langsung masuk Islam. Itu ya. Makanya ketika ada agama yang menyuruh membaca, ini aneh ya. Kalau ada agama menyuruh membaca berarti apa? Menyuruh untuk mencari hakikat kebenaran ya. Sedangkan Islam disimbolkan dengan Al-Quran. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Satu itu. Yang kedua, Iqra atau surah Al-Alaq tadi adalah isyarat bahwa kita harus belajar ya, betul? Harus belajar, dan itu ciri khas manusia ya. Apa bedanya manusia dengan binatang? Binatang hidup, ayam hidup, domba hidup. Apa bedanya? Oh, kalau ini hidup enggak? Enggak, ini mah dalam bahasa Arab namanya jamadat ya. Oh, kalau kita ini hayawanat, sama dengan kucing hayawanat ya, sama dengan kambing hayawanat. Hanya bedanya kalau kita itu apa? Ada akal. Nah ini ya. Makanya anak-anakku, hayatul insan, ada ungkapan hayatul insan birruh. Benar? Hayatul insan hayatul jismi birruh. Ayat jismi itu apa? Benda mati kalau ada ruhnya bisa hidup ini. Tapi Allah tidak menghendaki. Ini namanya jamadat, benda mati. Nah, kalau ini mah hidup tuh, ucap kita ya. Hayatul insan birruh. Nah, wa hayatul ruh halo nya insan tekan jismu ya tete ya. Hayatul jismi birruh ya, hidupnya jasad dengan ruh. Terus hidupnya jasad dengan apa? Dengan ruh. Sekali lagi, hayatul jismi birruh atau hayatul insan birruh, hayatul jismi birruh. Jadi kayaknya wa hayatul ruh bil aqli ya. Wa hayatul aqli bil ilmi. Oh, berarti hayatul ruh bil ilmi. Betul. Terus itu hakikatnya mati kalau tidak punya ilmu. Oh, hakikatnya mati ya. Dakwah ilmunya mana cara pesantren supaya mana asrama bahagia teh? Oh itu mana itu? Oh itu tenda-tenda itu bisa nyimbang bangunan. Tapi enggak, mana pesantren suka itu pas masuk, wah, jika di Madinah, wah Madinah Masjid Nabawi kan, nurutan asrama bahagia. Itu akibat apa? Ada ilmunya, ya, ada ilmunya. Oh, saya mati dalam bidang ini sebab saya tidak punya ilmunya. Kalau ingin punya ilmunya, ya harus belajar. Betul, harus belajar. Oh ini akibat ilmu. Jadi ada seperti itu. Ya. Oh. Hanya anak-anakku, ilmu itu masih mati. Ya. Kalau tidak diamalkan, berarti
tapi langsung amalkan. Ya, langsung amalkan. Contoh misalnya ya, kita belajar tentang ilmu. Ya, innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yanshahani idahuma lam yukrama. Innal mu'allima sanyana ari dokter, sesungguhnya ari guru, sesungguhnya mu'allim, sesungguhnya pengajar, wat tabiba dan guru, la yanshahani tidak akan menyayangi kita. Ya, layar sohani idahuma lam yukrama, apabila mereka tidak dimuliakan. Ya, terus kalau kayak orang sumping ke dokter, cek dokter teh karaos naon, ya, kayak kurang beri nolak cangkeng. Nah, dok tiga can mandi. Kalau gitu Pak dokter dia, nah saya mau nanya ente, penyakit oh, serius gitu. Wah, pokoknya singkat bari tulak cangkeng ke sopan, kayak ku dokter dari obat enggrip. Iya cina iya, obat riut mah, padahal diberi obat naon, bisa, kalau kita tidak menghormati. Nah, begitu pun guru, ya, awas ini. Di sini banyak, di sini dan di dunia ini yang belajar, tapi banyak pula yang gagal. Salah satu syaratnya adalah mereka tidak hormat kepada pemberi ilmu, yaitu guru. Ya, baik dong. Salah satu yang harus kita tanamkan dalam batin kita adalah hormat kepada guru. Kumaha hormat ke guru teh? Di samping sikap dalam perilaku kita, apa? Turuti nasihat-nasihat yang guru sampaikan. Sebab tidak mungkin sang guru memberikan nasihat yang jelek, insya Allah. Ya, pasti yang baik. Tapi kalau mereka tidak dihormati, anak-anakku, meskipun sama ini ya mendengarkan sama, tapi ini mah hebat, ya hormat. Kalau ini mah tidak sopan, keluar akan beda. Ya, keluar. Itu ada ya di kitab Ta'limul Mu'allim, innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yanshahani idahuma lam yukrama. Fasbir cenah gitu ya, tidak ika apa injaqauta tabibah. Kamu harus sabar menerima rasa sakit kalau kamu tidak bisa menghormati sang dokter, sebab dokter tidak mungkin akan memberikan resep yang jitu kalau kita tidak menghormati. Bahkan sebaliknya mungkin akan malpraktek sengaja karena dia benci. Nah, kalau apa tadi, muallim atau guru, artinya apa? Ilmu yang didapat tidak bermanfaat, ya. Ketika seorang alim itu, seorang yang berilmu itu apa? Pulang ke rumahnya, pidatonya hebat, wah, ngadalilnya hebat, ya. Tapi tidak disukai orang, tidak dihormati oleh orang, ya. Akhirnya dia apa? Jalannya ada dalam jalan yang sesat, anak-anakku. Padahal satu kesalahannya apa? Waktu dia mencari, hanya mencari ilmu, tidak memiliki syarat-syaratnya. Salah satu syarat yang paling utama adalah hormat kepada guru. Baik dong? Kalau saya harus baca di sini banyak, ya. Saya mau baca di sini salah satu kitab apa? Iyaumiddin. Di sini ada etika pelajar, ya. Nah, seorang pelajar punya etika. Etika yang pertama di sini al-wazifatul ula, bisa dilihat
nanti yang punya kitabnya ada babul khomis fi adabil ta'allum fi adabil muta'allim wal mu'allim. Ada etika pelajar, ada etika pengajar. Ya. Nah, sekarang ini muta'allim dulu atau pelajar dulu. Etikanya cukup banyak, adab-adabannya, wadhaibnya, ya, yang bersifat zahir cukup banyak, tapi di sini hanya sekelumit saja. Yang pertama apa di sini? Taqdimu taharatin nafsi an ghadailil akhlaq. Mendahulukan apa? Kebersihan jiwa dari akhlak yang tercela. Nah ini, sebelum kita belajar, anak-anakku, yang paling utama adalah pembersihan hati dulu. Ya. Kumaha bersihkan hati teh? Luruskan niat, ya. Kemudian kita harus tahu apa tujuan dari belajar yang sesungguhnya. Kenapa kita harus membersihkan jiwa dulu? Di sini dikatakan idil ilmu ibadatul qalbi. Ibadatul qalbi. Sebab ilmu adalah ibadah hati. Ya, wa sholatus sir wa qurbatul batin, kata Al-Ghazali, ya. Ilmu itu adalah ibadah hati, sholatnya batin, dan pendekatan hati kepada Allah, ilallahi ta'ala. Kama la tasihu sholat allati hiya wazifatul jawari al-zahirah. Sebagaimana sholat tidak sah, padahal sholat itu apa? Hanya sebatas jawari al-zahirah, illa bitathhiriz zahir, kecuali harus membersihkan zahirnya, anil ahdas wal ahbas, dari hadas dan kekotoran. Sah kita sholat kalau kita tidak wudu dulu? Tidak. Sah kita sholat kalau di badan kita ada kotoran? Tidak. Nah, begitupun ilmu. Fakadzalika la tasihu ibadatul batin. Sah ibadah batin. Ibadah batin teh ilmu, belajar, ya. Ibadah wa imaratul qalbi bil ilmi illa bi taharatihi an khabaisil akhlaq. Jadi, kenapa orang-orang dulu, anak-anakku mudah dalam mencari ilmu? Sebab yang ditanamkan adalah akhlak. Ya, hartosna ya kalian separibasana hafal Quran, hafal hadis, hafal ilmu pengetahuan, tapi memiliki akhlak yang tercela. Maning kene akhlakna alus dari hafal Quran. Ya. Maning kene akhlakna alus dari hafal hadis. Nah, kata ada osok beriringan, sok tereh, ya, insya Allah. Kata ayah jalmi orang tua, ya, kakumpul pas mulai ayah RCTI dan SCTV, kan kakumpul mah TV teh. Anak-anakku dulu mah hanya TVRI, ya. Perlu diketahui, wah canaya HP canaya naon. TV teh ngukur TVRI ketika saya kelas 2 SD. Buka nanti Quran judul jam 8. Film si Unyil. Ya. Nah, jam 8 teh hiduplah Indonesia Raya. Kesitu teh film si Unyil. Ya. Nah, sore teh mulai ayah berita, ya, terus jam 8 dunia dalam berita, jam 10:30 ayah film Saletik, film Roma Irama, ya, kamu malam Ahad. Sase sana matos nunta kadir makan ayah mawitan SCTV, RCTI, tayangannya langsung, waduh, pokoknya matos deh. Nah, banyak orang tua yang istighfar melihat TV-TV tersebut. Padahal orang tua tidak tahu dalil-dalilnya, tapi merasa takut melihat TV. Ya, sementara santri yang punya dalil, nyawa saya gitu. Hakikatnya siapa yang berilmu yang sesungguhnya? Orang tua. Orang tuanya merasa takut melihat itu, padahal tidak tahu dalilnya. Cukup orang tua dulu mah dalil nanti pamali. Pamali kan mau segala teh pamali itu ayat dalil. Tapi kenapa anak-anak pada taat? Ya, sebab ada rasa takut. Ini tepat sekali anak-anakku dalam Al-Quran apa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya para
hanya ulama, hanya para ulama. Artinya apa? Kalau seseorang betul-betul alim, tahu ilmu, berarti ada rasa takut, ya. Coba, kenapa kita kalau sholat, kalau kita masuk ke masjid harus baca doa, ya? Misalnya, kenapa kita ke masjid mendahulukan kaki yang kanan? Harus baca doa. Apa? Karena ketika kita masuk ke masjid ada yang ini apa ini? Ada yang mengkamera. Siapa? Malaikat. Tahu. Nah, cara yang kaki kiri cindul dengan malaikat. Kata tu amanat kirang saya. Dia maca doa. Oh iya maca doa. Nah gitu. Kau mau pergi masuk bertekahan kau student. Allahu Akbar. Naon kikituan, ya? Apa gerakan-gerakan ini? Ya. Orang Hindu, orang Kristen, orang bisa kira. Sebab apa? Kita yakin bahwa bukan hanya begini, bukan hanya begini, bukan hanya begini, bukan hanya sujud saja dalam artian merebahkan anggota, bukan. Tapi dibalik begini apa? Dibalik terdiri apa? Dibalik ruku apa? Kita harus belajar tentang substansinya, ya. Makanya seorang sahabat ada yang kena apa? Yang kena apa? Yang kena anak panah di sini. Nanti katanya sedang perang ya. Di antara Sayyidina Ali ada panah yang menusuk ke badannya. Kayak kena sholat lah. Nanti kalau sedang sholat boleh diambil. Allahu Akbar. Artinya apa? Udah tidak merasakan rasa sakit ketika sedang hadir Allah dalam hidup. Betul? Esenya lamun aya tadi dia nunggu bobogohan ningali kabogohan wah meuni kieu betul. Ya. Terus ketika ini dalilnya di dalam Al-Qur'an ya. Ketika Siti Zulaikha dicela ya oleh wanita-wanita para menterinya, jenazah Zulaikha apa? Zulaikha nama kekurangan apa? Zulaikha ngebet ya sama apa? Sama anak hamba sahaya ya hasil temuan kan Nabi Yusuf deh kenging paning pokoknya mah dicela aja ya mana ayah istri Perdana Menteri bogoh kababu hanteran sahababu kata Siti Zulaikha bakat kukuringnya dina hati seorang mencela punten kami ayeuna mah punten kami ayeuna mah katakanlah siapa presiden sekarang istri Pak Jokowi bogoh ka pembantunya itu dihina rumah aku istri-istri menteri itulah. Nah dulu kira-kira seperti itu istri Perdana Menteri Mesir ya kapeng-peongan bahasa Sunda ya tergila-gila oleh seorang pembantunya ya akhirnya apa dikumpulkan istri-istri menteri itu ya dikumpulkan setelah datang setelah terkumpul disiapin makanan buah-buahan ya dengan pisaunya. Nah silakan kata Siti Zulaikha ini di dalam surah Yusuf silakan makan. Nah ketika dipersilakan makan kata Siti Zulaikha Yusuf kesini. Yusuf disuruh melewati wanita-wanita yang tadi sedang memulai apa? Mengiris
tetek sakit, nyeri. Kami ditetek sakit, kami ditetek sakit. Lain nyeri mau. Beres. Saya punya ada yang ngirim video yang dia sakit ya. Keayaan bujang-bujang kakinya ini juga tidak ada. Pas saya sakit hanya ada sedikit ini kerut. Tapi hidup wah seperti kerak itu cepatnya manusia hanya tangan saja. Ada itu kekuasaan Allah. Artinya apa? Kalau terus di ini usaha ujungnya apa? Puncaknya mati. Jadi kematiannya apa? Puncak rasa sakit. Ya. Tapi kenapa ada yang mati tersenyum? Kenapa ada yang matinya sedang sholat? Kenapa ada yang matinya hanya itu ada rahasia Allah. Ya, bukan tidak sakit tapi apa? Melihat penawarannya yang lebih mengenakan. Ya. Baik itu? Nah, di sini kita harus bisa menemukan obat itu dalam kehidupan. Ya. Kunaon naulun wae. Ibu kunaon naulun wae. Mohon kunaon. Daripada mohon kunaon. Kalau mohon pupus sabari. Pupusnya tapi kita sabari di namanya terus rumah pupus abdi mah Bu tos 7 pupus mah 7. Tapi jag-jag berarti ini mah gaduh ilmu. Oh, ia bisa jadi jag-jag begini. Mohon. Saya bisa jadi jag-jag gitu. Mohon. Bisa jadi jag-jag. Ya. Kalau melihat apa? Ada yang memberi motivasi. Mohon. Saya lihat fotonya Bapak pimpinan, ya kemarin waktu bulan Ramadan, ya pernah saya di payun, dia saya imam, ada, ya, dia senang sholat mah, tubuh deh, nah sekarang juga ya sedang sakit kita doakan, ya. Mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya supaya bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Apa? Saya jadi semangat. Ya, saya jadi semangat. Melihat seperti itu. Kemudian ke masjid, enggak sujud, enggak ruku. Ya, apa langsung aja di masjid ini langsung sholatnya sambil begini. Ya, sementara saya bisa begini. Tapi namun berjamaah meniburan, ayat semangat itu, ya. Baik tu. Di sini ada sesi pengajaran Pak Joni namanya, ya. Kata Pak Joni, Pak Jon atau saya ke Bapak. Kami jadi walau kayak malam maksudnya mengkonsultasikan bagian pengajaran. Setelah saya kembali dari waktu subuh ya pagi-pagi membuka HP ada jawaban dari Pak Joni, bapaknya menuju ke Bandung. Menuju ke Bandung tim dia ayat berjamaah ke Pangharus. Saya jawab kira-kira jam 6 ya. Ada Bapak mah baik ya. Bapak mah ayat berjamaah di pangkeren ya di pangkeren imam ya di paling depan. Ya. Ang Joni kami kenawalan dari di walau teh kos siang di walau teh mohon sana namanya jam 2 ini Pangosan di Bandung. Saya jadi berpikir, Bapak sunting kamu berdua, tidak mungkin datang ke sini langsung berut, ya minimal menurut setengah tilu atau jam tilu. Besok ayah udah ngadekolnya tuh langsung budak berut. Tapi aneh, subuh ada di depan,
Jadi penyemangat bagi saya, ya. Ya. Kemarin masih kelihatannya masih lemas ya. Mau memakai sendal hampir mau jatuh, ya. Karena habis diinfus juga berapa hari di Bandung, kemudian ke sini berjamaah, habis mau pakai sendal hampir mau jatuh, tapi tidak meminta tolong sama saya, ya. Beliau pakai sendal sendiri, tapi hampir mau jatuh. Tapi kenapa beliau luar biasa memanfaatkan waktunya untuk berjamaah? Karena keilmuan betul-betul diamalkan. Hayatul ilmi bil amal, ya. Jadi ilmu nanti hidup sebab apa? Diamalkan. Betul. Jadi banyak, coba kalau kita banyak bingung ini bermain lah, ya. Main ke rumah sakit, ada yang sedang nangis, ada yang sedang apa, udah. Ya Allah, tidak ada yang paling kaya kecuali aku. Gitu. Betul? Siapa di sini yang mau menjual matanya? Tuh. Ayo. Mau beli mata Anda 5 miliar. 10 miliar atau 1 triliun atau? Berarti ini mata berapa harganya? Iya, tapi aneh, banyak manusia yang tidak bisa menggunakan matanya dengan baik, malah dipakai main game. Tapi kalau ini pakai yang sesuatu yang bermanfaat, ini mata di samping ajaib bisa lebih ajaib, ya, bisa lebih ajaib. Coba siapa yang mau bisa memindahkan singgasana Bilqis anak-anakku? Siapa? Dalam Al-Quran, siapa yang memindahkan singgasana Bilqis? Siapa? Coba ayatnya apa? Qala ifritun minal jinni, ifrit nyari wasapan Pak Nabi Sulaiman kan. Ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Saya siap, itu Nabi Sulaiman teh, saya siap juragan untuk memindahkan singgasana Bilqis sebelum engkau beranjak dari singgasanamu, dari tempat dudukmu. Kemudian ada lagi apa ayatnya, Aris? Qala alladziina indahu ilmun minal kitab. Bahasanya apa? Qala alladziina indahu ilmun minal kitab. Berbicaralah orang yang dalam dirinya ada ilmu dari Alkitab. Alkitab waktu itu apa? Kitab Zabur. Ada satu pengetahuan dari Alkitab merendi auratkan. Apa jawaban orang itu dalam tafsiran yang mana Asif bin Barwaya? Apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup memindahkan singgasana Bilqis sebelum kau mengkedipkan mata. Pas itu singgasana Bilqis selesai. Coba bayangkan, upami ini Alfa, ya, Alfa teh jadi menteri menteri bidang pembangunan, ya, di era Jokowi misalnya, ya. Cepat Jokowi teh, siapa yang sanggup memindahkan asrama bahagia? Salah satu penggawa yang Ifrit bagian tidak jin, saya sanggup memindahkan asrama bahagia sebelum engkau, wahai Bapak Presiden, itu beranjak dari tempat duduknya. Lalu Alfa, ya, Alfa orang gaduh diri itu tina ilmu, tina kitab sambut. Saya sanggup memindahkan asrama bahagia sebelum Bapak mengkedipkan mata. Mohon asrama bahagia sakit cepet saya di Senayan, ibarat itu lah. Bohong sana, kamu kurang terpercaya karena cerita eta di Nasional Anama ukur eta Al-Quran mencari ngan redaksinya aneh tegio. Qala Asif bin Barwaya bukan, tapi apa? Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Tuh,
orang yang punya pengetahuan dari Alkitab. Oh, baik itu. Nah, kalau kita mencoba ya menekuni kitab kita, apa kitab kita? Al-Quran. Insya Allah kita bisa membalikan suasana dunia ini, ya, yang tadinya gelap bisa jadi terang. Baik itu. Oleh karena itu, akhir perkataan saya, mari kita tanamkan niat yang ikhlas dalam batin kita di sini untuk belajar, mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul-betul bisa melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ilmu yang hanya pandai bicara, pandai menghafal, pandai berpidato, bukan. Meskipun bagus kalau kita bisa berpidato, kalau kita bisa menghafal, tapi yang paling penting ilmu itu manakala kita semakin banyak ilmu, semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab kita punya Allah. Allah teh maha segalanya. Allah maha segalanya. Maha segalanya memang bisa merekayasa segala sesuatu. Tidak sedikit ada, ya, ada seorang bapak yang mencela anak orang lain, tiba-tiba anaknya melakukan seperti apa yang bapak tadi cela. Artinya Pak, tidak boleh mencela orang lain. Jadi malik, ya. Nah itu Allah bisa merekayasa semua, ya, luar biasa. Pokoknya, kalau kita ingin bisa menguasai alam semesta ini, dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya, ya. Coba ikuti doa saya ketika Nabi Sulaiman diberi pilihan oleh Allah antara kekuasaan, harta dan ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka kekuasaan diraihnya, Tepameng dijadikan nabi. Begitupun apa hartanya. Nabi Sulaiman mah Tepameng istrina ge 1000. Oh. Ya, ayam istrinya di alam dunia 1000. Tidak ada. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Semua bisa bicara dengan Nabi Sulaiman. Semut, hewan-hewan bisa bicara. Bahkan berdiri, wafatnya Nabi Sulaiman sambil berdiri begini. Keterangan, padahal jin keur ngabangun infrastruktur. Di Bandungan pun Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman terus pupus. Bukan teh cenah pupus, orang ngabangun infrastruktur. Jadi mengadang infrastruktur lagi lain jelema, ya. Begitu. Itu apa? Dalil bahwa jin terbatas mengetahui yang gaib, ya. Yang paling bisa mengetahui yang gaib mah, bukan yang paling, ya, yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu. Kita wajib beriman kepada yang gaib. Kau ikuti. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah. Upami mimpin berakhir Allahumma aghnina bil ilmi. Kalau kita memimpin orang, ya, supaya tidak sendirian. Kalau aghnina mah kayakanlah kami, kalau aghnini mah kayakanlah aku, ya. Coba Allahumma aghnina bil ilmi. Sekali lagi. Wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, aghnina bil ilmi apa? Kayakanlah kami dengan ilmu. Wa zayyinna bil ilmi, hiasilah kami dengan sifat ilim. Wa akrimni bit taqwa, muliakanlah kami dengan sifat ketakwaan. Wa jammilna bil afiyah, dan percantiklah, ya, pertampanlah kami dengan
afiat, dengan kesejahteraan. Ya, itu doa yang luar biasa yang pernah saya terima dari Bapak pimpinan pesantren waktu saya awal masuk ke pesantren ini tahun 87. Ya, saya mendapat ijazah doa dari Pak Wahab itu. Ya, coba bersama baca Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa aghna bil taqwa. Oh, bi rahmatika. Coba sekarang laki-laki semua. Rahmatika. Perempuan. Gitu ya, itu salah satu doa yang mesti kita baca setiap pada sholat. Ya. Oh. Ada doa yang paling harus kita baca, jangan terlupakan, doa meminta rahmat untuk orang tua, ya. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Kata Nabi, Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu doa yang harus dibaca setiap saat anak-anak, ya. Nah, kita. Nah, kemudian kalau kita ingin diberikan ke lapangan dalam hati apa? Rabbi syrahli. Tapi yang diperlukan penjiwaannya. Ya Allah, Rabbi isyrahli sadri, lapangkanlah li untukku sadri, hatiku. Ya, oh sudah dilapangkan, tapi urusan tidak diberikan keterbukaan. Wa yassirli amri, mudahkanlah bagiku urusanku. Kita apa urusan kita? Mencari ilmu. Ya, wa yassirli amri. Tos ayeuna di pasihan ilmu, tapi naon hesenya rios geunana. Apa doanya? Wahlul 'uqdah min lisani. Ya Allah, bukakanlah apa tali apa yang menghalangi lisanku ini bisa berbicara. Oh, saya Allah jadi tetep anu membuat ini sulit bicaranya. Jadi pinter bicara, tapi teka hati ku batur. Nyarios pinter tapi teka hati. Nah, diakhiri dengan apa? Ya tahu. Oh, Allahumma. Apa ini? Allahumma Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Min lisani itu ulang, min lisani ulang itu, min lisani yafqahu qawli. Ya. Nah, itu kalau kita ingin diberikan ke lapangan, kemudahan, bisa bicara dan bisa dipahami pembicaraan kita oleh orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Selamat tinggal di pesantren ini, selamat mencari segudang ilmu, silakan. Ya, syaratnya harus lapang ini dada kita, hati kita. Ayat sedih-sedih mah wajar. Ya. Bahkan kalau sudah jauh dari orang tua itu hebat, sebab bisa fokus terhadap ilmu. Ya. Kalau saya harus baca, salah satu syaratnya harus jauh dari tanah air supaya kita bisa menikmati ilmu. Kalian syarat itu sudah ada. Insya Allah keberhasilan di depan mata. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.